Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Online Ada Jawaban TV. Saya sungguh percaya bahwa renungan ini menjadi jawaban dalam setiap pergumulan saudara hari-hari ini. Saudara, hari ini saya akan bawakan judul yaitu lupa. Satu ketika ada 3 orang office boy yang sedang akan keluar makan siang. Mereka pergi makan siang di kantor dekat perusahaan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka kerja di lantai 30 di satu perkantoran. Selesai makan siang, mereka mau kembali lagi ke kantor. Mereka mau coba naik lift, ternyata listrik lagi mati, saudara. Ternyata mereka harus, bayangin saudara, mereka harus naik lagi kembali ke kantor mereka. 30 lantai harus mereka lewati. Supaya mereka nggak bosen, mereka bikin perjanjian begini. Karena kita ada bertiga, setiap 10 lantai, kamu yang cerita duluan. Kamu cerita ada pengalaman masa lalu. Terus lantai yang selanjutnya, lantai 10 berikut, kamu akan cerita tentang yang lucu-lucu gitu ya. Supaya nggak terasa kita naik tangga nih. Sampai ke lantai 30 kita nggak terlalu terasa. Dan yang terakhir, dari lantai 20 ke lantai 30, kamu cerita yang sedih-sedih aja. Nah, sudah demikian yang terjadi lantai pertama 10 lantai pertama mereka bercerita kejadian yang lucu-lucu, dan tanpa terasa mereka masuk di lantai ke-20, lantai selanjutnya mereka akan yang nomor 2 dia bercerita tentang kejadian-kejadian yang pengalaman-pengalaman dia di masa lalu, dan ternyata setelah itu tanpa terasa mereka tinggal 10 lantai terakhir, dan ini bagian teman yang terakhir dia bilang, ayo kamu cerita kejadian sedih. Dan waktu temannya bercerita tentang kejadian sedih, mereka sudah mulai sampai di lantai ke-30. Tapi pas sampai di lantai 30, temannya ini bilang, cerita ini ternyata ada yang lebih sedih lagi. Apa sedihnya? Ternyata saya lupa kunci kantor kita ketinggalan di kantin tadi. Nah saudara, kalau kita ingat cerita ini benar-benar cerita yang lucu. Karena apa? Karena lupa selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Kita sering lupa di mana kita meninggalkan handphone kita lupa di mana kita taruh catatan-catatan penting kita. Kita sering lupa, yang paling sering nih, lupa taruh di mana kunci motor atau kunci mobil. Nah saudara, lupa itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kali ini saya akan berbicara tentang lupa yang positif. Bu Pendeta, emang ada lupa yang positif? Ada. Nah saudara, mari sama-sama dengan saya kita baca firman Tuhan yang akan kita ambil dalam Kejadian 41 ayat 51. Saya baca buat saudara. Kejadian 41 ayat 51 berbunyi demikian. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Wow, saudara, kalau kita berbicara tentang Yusuf dalam pasal-pasal ini, saudara pasti sudah pernah dan saudara sering dengar khotbah tentang betapa panjang penderitaan Yusuf. Bagaimana dia yang merupakan sebenarnya anak kesayangannya Yakub, dia harus melewati berbagai persoalan yang begitu membuat dia sangat-sangat mengalami masa-masa yang sangat sukar. Secara manusia, saudara, kalau kita ingat kembali bagaimana diawali ketika dia ditolak oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya yang memusuhin dia karena dia punya mimpi, dan mimpinya itu membuat saudara-saudara mengambil keputusan bahwa anak ini, istilah dalam bahasa sekarang dikatakan anak ini lebay. Dia pengen jadi pemimpin atas setiap saudara-saudaranya yang lain. Dan ketika dia ditolak, bukan cuma sekadar ditolak, dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Dan setelah dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual kepada Potifar. Selesai di rumahnya Potifar, belum selesai kisahnya Yusuf. Dia masih difitnah juga oleh tante Potifar. Dan saudara, difitnah, setelah selesai difitnah, dia masih dimasukkan juga ke dalam penjara. Dan sampai di penjara pun dia masih dilupakan oleh tahanan yang lain yang pernah ditolongnya. Saudara, deretan persoalan penderitaan Yusuf yang begitu panjang ini benar-benar menjadi klimaks ketika ayat ini yang kita baca tadi, bahwa dia memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara, seandainya saudara dalam posisi seperti Yusuf,
Adakah saudara dengan begitu entengnya bisa berkata, aku udah bisa melupakan masa-masa sulit dalam hidupku. Saudara, masa sulit yang dialami Yusuf bukan masa sulit karena dia bandel, bukan masa sulit yang dibuat oleh karena kelakuannya sendiri, tetapi masa sulit yang dia alami adalah masa sulit yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia lewati. Saya percaya hari-hari ini ketika saudara sedang mendengar apa yang saya sampaikan, saudara juga sedang mengingat kembali. Saudara mengingat kembali apa yang pernah saudara lewati. Dan ada berapa banyak di antara saudara yang belum bisa berkata seperti Yusuf, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang sedang berkata, enak aja Bu, terlalu sakit hati saya ini. Enak aja Bu, apa yang aku alami ini sudah sangat-sangat berat untuk saya lupakan. Kekasih Tuhan, siang ini saya mau share buat saudara, saya mau bagikan buat saudara, kenapa Yusuf dia bisa melupakan apa yang dia alami dalam hidupnya. Mari kita lihat saudara, dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ternyata yang membuat Yusuf bisa dengan percaya diri berkata, aku telah melupakan kesukaran di masa lalu, karena Yusuf membingkai hidupnya dengan satu pemikiran, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan Yusuf dan menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kembali kita lihat dalam kehidupan kita. Coba mulai kita berpikir lagi, Tuhan, buat aku memiliki pengertian seperti Yusuf. Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara itu tidak lebih adalah bagian dari rancangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk melahirkan seorang umat pilihan Allah yang kuat dan kokoh, dipercayakan pelayanan yang dahsyat di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita belajar dari kehidupan Yusuf, dia berkata, aku mampu. Allah membuat aku mampu melupakan masa sengsaraku. Saudaraku, mari kita mulai berpikir dalam kehidupan kita. Kalau terlalu sukar, di sini perhatikan, dikatakan bukan hanya kemampuan Yusuf, bukan hanya kekuatan Yusuf yang memampukan dia untuk melupakan masa sengsaranya. Tetapi saudara perhatikan, dia juga melibatkan Tuhan untuk memampukan hidupnya melupakan masa sukarnya. Saudara, kalau saudara sering baca kejadian tentang Yusuf ini, saudara, tuh Yusuf mengumumkan siapa dia di tengah-tengah saudaranya, harus berkata bahwa ini Yusuf saudara kalian, ini Yusuf yang pernah kalian buang dulu. Waktu dia sedang berusaha untuk menyampaikan itu, Alkitab mencatat, saya tidak baca ayat ini, tapi saudara bisa baca kisahnya dalam Kejadian, ayat-ayat yang saya baca ini. Dia menangis sangat keras sehingga seluruh istana, saudara bayangkan. Kalau bicara tentang istana, tentu aja bukan rumah kontrakan saudara ataupun
sehebat-hebatnya saudara, pasti yang namanya istana lebih hebat daripada rumah saudara. Bayangkan, seluruh orang bisa mendengar tangisan daripada Yusuf. Saya percaya ada pergumulan yang begitu berat dalam hatinya ketika dia harus bergumul, apakah aku harus mengampuni ataukah aku harus membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi kekasih Tuhan, sekali lagi, poin pertama yang kita perlu belajar tentang lupa, yang Yusuf ajarkan dalam kehidupan kita lewat renungan pada siang hari ini, dia belajar dengan Tuhan, bersama Tuhan, dengan kemampuan Tuhan yang memampukan aku untuk aku bisa melupakan masa sukar. Nah saudara, kita akan sampai kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, masih dalam ayat yang sama, Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Poin yang kedua, ternyata Yusuf juga perlu melupakan keberhasilan yang membius. Kenapa saya katakan keberhasilan yang membius? Sebab dalam pembacaan dalam Kejadian 41 ayat 51 bagian terakhir, rumah bapakku. Saudara masih ingat siapa itu Yusuf? Dia adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia selalu diistimewakan oleh bapaknya. Dia selalu pakai gaun yang paling bagus dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Jadi saya percaya rumah bapaknya adalah tempat yang nyaman. Tetapi kekasih Tuhan, waktu dia sedang mengalami penderitaan, dia tidak pernah berkata bahwa aduh, kenapa saya seperti ini? Kenapa aku layak diperlakukan seperti ini? Kenapa aku harus melewati persoalan ini? Saudara, masa ini juga termasuk dalam lupa yang poin kedua yang saya mau sampaikan, bahwa ada kalanya setiap kita sama mengalami masa sukar yang membuat kita sukar untuk bisa melupakan. Bukan cuma masa sukar, tetapi yang kita tidak bisa lupakan adalah waktu kita berhasil. Ada banyak orang gagal move on pada saat dia sedang diizinkan Tuhan melewati persoalan. Kalau dia pernah kaya, kalau dia pernah mengalami keberhasilan yang spektakuler, sehingga ketika dia gagal, ketika dia jatuh, misalnya waktu bisnisnya sedang jatuh dan dia harus mulai lagi dari bawah, dia agak susah untuk berusaha lagi dari bawah. Karena apa? Dia pernah ada di puncak. Saya masih ingat sekali ada teman saya yang dia pernah berhasil, dia kaya, dia sukses di kota besar, dan dia harus, waktu dia bangkrut, dia harus pergi ke kota kecil, di kota yang terpencil, dan dia harus memulai dari bawah. Secara saudara untungnya dikit, sementara dia udah biasa terima penghasilan yang ratusan juta per bulan saudara. Dia harus memulai dari hal yang kecil. Secara manusia dia bisa juga berkata begini, aduh enggak dah, aku enggak mau mulai dah kalau cuma uang-uang sedikit, uang-uang kecil. Tetapi kekasih Tuhan, dia mulai belajar seperti Yusuf, lupa akan keberhasilan yang membius. Ada banyak orang percaya yang gagal menerima janji-janji Tuhan. Karena apa saudara? Karena dulu pernah berhasil, dulu pernah sukses, dulu pernah merasa jaya. Ya saudara, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Ini yang menghalangi langkah kita untuk melihat janji Tuhan mulai terbuka dalam kehidupan kita. Keberhasilan kadang menjadikan orang untuk berhenti mengejar hal-hal yang Tuhan mau sediakan. Nah kekasih Tuhan, hari ini poin yang kedua, lupa. Saya akan ceritakan sedikit ilustrasi yang pernah saya alami sendiri. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 18 tahun yang lalu, kami pernah ada di satu kota kecil. Kami pelayanan misi di sana. Nah, kami pelayanan misi itu tidak ada sponsor saudara, tapi kami ada teman baik dari Surabaya yang memberi kami modal untuk kami memulai usaha. Tahu nggak saudara, dia kirimin kami tepung. Saudara, pada waktu itu belum ada yang namanya tol laut seperti zamannya saat ini. Jadi yang namanya tepung sak terigu itu dikirim dari Surabaya menuju ke kota yang kami tinggali itu perlu berbulan-bulan saudara. Dan waktu tepung itu sampai di kota saya, tepung itu sudah agak berbau dan ada kutunya. Saudara, itu bukan pemberian gratis, itu modal yang harus kami kembalikan. Jadi waktu tepung ini datang saudara,
Waktu tepung ini datang, kami bingung apa yang harus kami lakukan. Kalau kami buang, kami merugi banyak, saudara. Tetapi kalau kami mau pergunakan, kami mau bikin apa? Kami harus melakukan apa dengan tepung ini? Nah, satu ketika suami saya dikasih hikmat sama Tuhan, waktu kami lagi berbincang-bincang, suami saya bilang gini, bagaimana kalau kita bikin kerupuk aja? Saya bilang, kita belum pernah bikin kerupuk. Bagaimana caranya? Dia telepon omnya yang ada di Jawa dan dia bilang, tolong kirimkan resep untuk bikin kerupuk. Kami punya tepung dan tepung ini harus habis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya singkat cerita omnya kirim resepnya dan kami mulai produksi kerupuk. Saudara, waktu produksi kami udah janjian ya, suami saya dan adiknya mereka yang produksi kerupuk ini karena panas di Nabire itu sangat, di kota kecil kami itu panas itu sangat menunjang untuk usaha kerupuk ini. Jadi kami bisa dalam waktu 3 hari kami selesai produksi kerupuk ini, saudara. Nah, pembagian tugas untuk saya bagian menjual. Nah, saudara, karena kami baru ada di kota kecil itu belum terlalu lama, kami nggak punya kenalan. Yang saya lakukan, pikiran saya sederhana, jualan di pasar. Nah, yang menjadi masalah, saya punya gengsi yang sangat tinggi, saudara. Saya malu jualan kerupuk. Karena seumur-umur belum pernah saya jualan kerupuk. Dan belum pernah ada orang di suku saya yang jualan kerupuk. Itu pemikiran saya. Nah, saya mungkin sama dengan tipe Yusuf, tipe lupa yang saya mau sampaikan ini. Yusuf pernah mengalami keberhasilan yang kenyamanan di rumah bapaknya, jadi anak manja di rumah bapaknya. Saya mungkin mengalami ini, dan waktu saya diperhadapkan dengan masalah ini, saya agak gimana untuk melakukannya. Tapi daripada kami tidak bisa mengembalikan modal, akhirnya saya nekat jualan, saudara. Saya bawa kerupuk ini, saya dapat tas yang bagus dari bapak rohani saya dikasih tas yang lumayan bagus, saya isi kerupuknya di situ, saudara. Saya isi kerupuknya di situ dan saya jualan di pasar. Nah, saya jualan kerupuk ini karena gengsi saya begitu tinggi, saya jualannya sembunyi-sembunyi. Tapi satu ketika, waktu saya sedang menjual kerupuk saya, tanpa saya sadari, saya ketemu dengan orang yang sesuku dengan saya. Ya, masih keluarga kerukunan lah, kalau di perantauan biasanya begitu. Jadi waktu dia lihat saya bawa tas gede, dia tanya, "Ibu pendeta ngapain?" Saya bilang, "Oh ya, inilah pertanyaan orang Indonesia, sudah tahu di pasar mau nanya gitu ya." Saya bilang, "Saya lagi di pasar gitu ya." Sementara saya berbincang-bincang, nih tukang penjual tempe yang biasanya saya suka titip kerupuk, dia interupsi pembicaraan kami, dia bilang gini, "Ibu, kerupuknya kemarin habis, ibu masih bawa lagi enggak?" Jadi saya tertangkap basah, saya sedang menjual kerupuk, saudaraku. Waktu saya ketahuan jualan kerupuk, teman saya bilang, "Oh, kamu jual kerupuk, boleh saya coba kerupuk yang kamu jual ini?" Saudara, pertama saya seperti merasa, aduh ampun kok malu, sudah jauh-jauh saya tinggalkan kampung halaman, bukannya jadi pemberita Injil, saya malah pemberita Injil plus jualan kerupuk. Saudara, ada satu unsur kesombongan yang Tuhan sedang babat dalam kehidupan saya. Tapi tahu nggak, saudara, waktu saya jujur bilang, "Iya, saya jualan kerupuk. Dan ini adalah cara Tuhan untuk memberkati pelayanan kami." Saudara tahu dia bilang apa? "Bu, kamu bisa sanggup bikin kerupuk berapa banyak?" Saya punya suami, dia manajer di satu-satunya supermarket di kota itu. "Ibu sanggup bikin berapa banyak per hari? Bawalah ke tempat saya beli semua." Saudara, kalau kita mulai sombong, kita merasa kita ada di satu posisi yang penting dan kita tidak mau, kita merasa bahwa itu adalah kesuksesan kita dan kita tidak mau turun, itu kadang-kadang membius, saudara. Itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan sediakan di depan mata kita. Yang kedua, lupa yang kedua, Yusuf ajarkan dalam pembicaraan kita hari ini, lupa akan keberhasilan yang membius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi. Satu lagi poin yang terakhir tentang lupa ini. Kita lihat, kita baca dalam ayat yang ke-52. Ya, kita baca ayat yang ke-52 dalam pembacaan yang sama tadi, saudara. Dalam Kejadian 41
ayat 52. Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, ternyata untuk membuat Yusuf sampai pada Efraim ini, pertama dia harus punya manasya dulu. Artinya bersama Tuhan dia melupakan kesengsaraannya di masa lampau. Dan yang kedua, untuk dia mengalami berkat yang Tuhan sediakan Efraim, yang artinya berbuah-buah itu, dia juga harus melupakan keberhasilan yang membius. Berapa banyak di antara kita yang gagal melihat, gagal mengalami kehidupan yang berbuah-buah, gagal mengalami kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya berbicara tentang berkat, itu bukan melulu harta benda, tidak saudara. Berkat itu segala sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Damai sejahtera, sukacita, penghiburan, itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Yusuf mendapat Efraim karena dia mampu melupakan masa sukar. Karena dia mampu melupakan masa-masa kesuksesan yang membius. Dan yang ketiga, Efraim ini berbuah-buah. Saya rindu sekali setiap pemirsa Ada Jawaban TV mengalami kehidupan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kehidupan yang diberkati di dalam Tuhan. Kehidupan yang sanggup berkata bersama Tuhan, aku mampu melupakan kesukaran di masa lampau. Dan yang kedua, bersama Tuhan, aku mau belajar berjalan walaupun harus memulai dari awal. Dan jangan pernah berkata bahwa Tuhan, aku gak sanggup, aku gak kesanggup. Saya katakan ini saudara, waktu saudara sedang berjuang, berusaha dengan kemampuan saudara sendiri, yang ada saudara akan capek, yang ada saudara akan terpuruk, yang ada saudara akan semakin lemah. Tetapi ketika saudara berkata sama seperti yang Yusuf katakan tadi, bersama Tuhan, Allah bersama dalam kehidupannya, Yusuf membuat dia mampu melupakan masa-masa yang sukar ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika saudara dengar renungan ini, saudara mulai koreksi hidup saudara lagi. Ada bagian-bagian mana yang saudara belum mampu untuk melupakan. Mari saudara ambil tindakan, saudara berjuang bersama dengan Tuhan, saudara lewati masa-masa sukar ini, sehingga saudara berkata bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saudara percayalah, di masa sukar saudara ada Tuhan. Di masa-masa saudara pun mengalami masa harus saudara memulai dari awal, di situ juga ada Tuhan. Dan ketika saudara juga mengalami yang namanya berkat Efraim, berkat berbuah-buah, saudara jangan pernah lupa, bersama dengan Tuhan, saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.